Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pada pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan berbahagia untuk menjalani kehidupan kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sebelum melanjutkan aktivitas di hari ini. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saudara-saudaraku, kitab Pengkhotbah ini berisi pencarian yang sungguh-sungguh tentang arti kehidupan. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan, apa yang harus dipandang paling berharga dalam kehidupan ini. Pencariannya ternyata dimulai dari gambaran yang suram tentang kehidupan. Pengkhotbah mengatakan hidup ini membosankan dan sia-sia seperti usaha menjaring angin. Kemudian pengkhotbah mencermati bagian-bagian kehidupan. Ia memperhatikan dengan saksama dan melihat apa arti dan tujuan hidup. Tapi kemudian di dalam perenungannya ia menyimpulkan bahwa manusia tak akan dapat mengerti arti kehidupan seutuhnya, sebab manusia terbatas dan bahwa hidup itu sangat singkat dan bahkan tidak adil. Namun di tengah kehidupan yang terlihat suram dan penuh keputusasaan, Pengkhotbah menunjukkan bahwa dalam hidup ada yang lebih baik dari yang lainnya. Ada waktu yang lebih baik dari waktu yang lainnya. Misalnya saja, orang bijak lebih baik dari orang bodoh. Orang rajin lebih baik dari orang malas. Orang jujur lebih baik daripada orang yang menipu. Orang yang taat lebih baik daripada orang yang tidak taat. Tuhan menginginkan manusia menikmati apa yang Ia berikan dalam pekerjaan, makanan, minuman, persahabatan, dan pernikahan, apapun yang Tuhan anugerahkan padanya. Namun dalam semua itu Tuhan menyediakan pengadilan untuk semua umat pilihan, untuk semua umat apa yang kita pilihkan, yang kita buat. Tuhan menyediakan pengadilan untuk semua pilihan-pilihan yang kita buat, atas semua tindakan yang kita buat, baik atau jahat. Dan dalam teks yang kita baca dalam pasal 3 ayat 1 ini, saudara sekalian, salah satunya pengkhotbah menjelaskan tentang waktu yang terbatas kita hidupi, karena segala sesuatunya ada waktunya. Ia mulai menjelaskan bahwa Tuhanlah pencipta, pengatur, dan pengarah waktu. Dalam sukacita waktu terasa berlalu begitu cepat. Namun di waktu kita berduka atau menderita, waktu berjalan begitu lambat. Namun sebenarnya itu hanyalah persepsi manusia saja. Karena kalau kita mengecek waktu di dalam bahasa Yunaninya dipakai ada dua hal. Yang pertama, waktu adalah kronos dan waktu adalah kairos. Kronos yaitu suatu proses dari peristiwa dan keadaan yang berawal dan berakhir. Dan pengkhotbah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kronos, manusia hidup di kronos yang ada awal dan akhirnya. Dan proses ini seperti titik-titik yang membentuk garis yang disebutnya kairos. Artinya adalah kesempatan. Setiap titik itu tidak akan terulang. Setiap waktu ada kesempatan, bahwa setiap titik itu tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu ia menjadi kesempatan yang tiada duanya untuk diisi. Hari ini, waktu ini, detik ini tidak akan terulang kembali. Apa yang kita buat dan kita isi di hari ini akan menjadi berarti untuk hari-hari esoknya. Sebab tidak ada pengulangan waktu, saudara sekalian. Misalnya saja hari ini kita sudah berumur sekian tahun. Tahun ini tidak akan terulang lagi untuk kita. Besoknya akan bertambah dan bertambah. Jikalau dibandingkan dengan umur bumi dan planet-planet alam semesta yang jutaan tahun, lebih-lebih keabadian, waktu manusia sebenarnya sangat singkat dan sangat sementara.
Itulah sebabnya dalam Mazmur 89 ayat 48 dan Mazmur 90 ayat 5, 7, dan 10 menunjukkan bahwa manusia hanya hidup sementara di bumi. Ia berlalu demikian cepat, seperti uap, seperti bunga yang mekar di waktu pagi, dan kemudian sore hari menjadi lisut. Manusia hanya seperti titik atau debu kecil sekali jika dibandingkan dengan kekekalan milik Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat itu berisi beraneka ragam peristiwa dan keadaan yang telah terukir dan terjadi. Bahkan yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Seolah tidak ada yang pasti, otak manusia tidak ada yang mampu menggapai. Banyak orang yang dibuat bingung merenungkan tentang kehidupan ini. Mengapa semua terjadi begitu cepat dan apa yang sudah terjadi di dalamnya? Saudara-saudaraku, manusia bingung karena hanya mengetahui sekeping kecil waktu saja. Namun bagi Tuhan Sang Pencipta waktu, Dia mengetahui waktu secara utuh. Bahkan Dia mengatur dan mengarahkannya dengan cermat. Sehingga tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Allah yang mengatur dan merancang setiap waktu dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya di dalam pasal 3, Ia mengatakan, segala sesuatunya indah pada waktunya, karena Ia sang perancang sempurna. Oleh karena itu hanya Dialah yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar berdiri teguh di tengah berbagai goncangan dan masalah-masalah yang terjadi dalam ketidakpastian dan ancaman hidup kita. Bersama Tuhan Sang Pencipta, pengatur dan pengarah waktu, itulah kita melangkahkan kaki memasuki tahun 2024 ini. Maka berita pengkhotbah bahwa di tengah-tengah kesia-siaan ini janganlah hidup kita juga menjadi sia-sia. Hiduplah secara positif terhadap waktu, pekerjaan, dan keluarga. Pengkhotbah mengingatkan segala sesuatu dalam hidup kita ada batasnya. Dan waktu itu adalah anugerah semata. Maka bersyukurlah menikmati setiap waktu, setiap saat yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sudah karyakan di dalam waktu kita sampai hari ini. Selagi ada waktu, gunakan sebaik mungkin untuk berkarya dan bekerja bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita cintai sebelum waktu-waktu kita habis. Mencintai, mengasihi, dan melayani dengan rajin selagi ada waktu. Sebab pada akhirnya yang akan diingat hanyalah nama dan cinta kasih kita kepada semua. Segala sesuatunya ada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun. Dan Tuhan izinkan kami untuk merenungkan sabda-Mu ini. Segala sesuatu dalam hidup kami ada waktunya. Tuhan yang mengatur. Kami tidak hidup di dalam kekekalan. Dan kami begitu hidup di dalam waktu yang sangat sementara. Dalam kairos dan kronos yang Tuhan ciptakan bagi kami. Maka biarlah kami menghadapi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bahkan sepanjang tahun 2024 ini di dalam bijaksana Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menghitung-hitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana menjalani kehidupan ini. Mengasihi, melayani, mencintai. Seperti Tuhan telah lakukan bagi kami. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberikan hidup kami dan diri kami melayani orang lain. Selagi ada waktu ini, sebelum waktu-waktu kami habis di dunia ini. Tuhan memberkati karya kami di hari ini. Tuhan memberkati anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ingatkanlah mereka, ingatkan kami semua. Waktu kami terbatas. Waktu kami terbatas di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka tuntunlah kami untuk hari ini menjalani kehidupan kami dalam semua tugas dan karya yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengar doa kami. Kami berseru dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin.